Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa dengan NIM E1E1201005. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi, di mana kita disuruh untuk pilih minimal 2 subbab dari pokok pembahasan dari materi yang sudah dibahas. Berikut ini saya memilih, yaitu tentang sudut pandang alternatif, di mana layanan sistem operasi dirancang untuk membuat pemrograman menjadi lebih mudah. 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Eksekusi program. Sistem harus bisa mcload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusiannya baik secara normal maupun tidak, atau ada error. Operasi masukan atau keluaran. Program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan masukan atau keluaran. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti masukan atau keluaran secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi masukan atau keluaran. Manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Yang keempat itu komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada 2 cara umum di mana komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi dapat terjadi antara proses dalam satu komputer atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memori atau message passing, di mana sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Nah, di bagian ke-6 itu deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, masukan atau keluaran, dan di dalam program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error, sistem operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya proses komputasi. Misalnya dengan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Di samping pelayanan di atas, sistem operasi juga menyediakan layanan lain. Layanan ini bukan untuk membantu pengguna, tapi lebih pada mempertahankan efisiensi sistem itu sendiri. Layanan tambahan itu yaitu 1. Alokasi sumber daya. Ketika beberapa pengguna menggunakan sistem atau beberapa program dijalankan secara bersamaan, sumber daya harus dialokasikan bagi masing-masing pengguna dan program tersebut. Nah, yang kedua itu accounting. Kita menginginkan agar jumlah pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber daya yang digunakan selalu terjaga. Untuk itu maka diperlukan suatu perhitungan dan statistik. Perhitungan ini diperlukan bagi seseorang yang ingin merubah konfigurasi sistem untuk meningkatkan pelayanan. Nah, yang bagian ketiga itu proteksi. Layanan proteksi memastikan bahwa segala
privasi pengguna. Ini bisa dilakukan dengan meminta password bila ingin menggunakan sumber daya. Nah, bagian 6.2 itu dibahas tentang sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan yaitu manajemen atau manipulasi berkas. Nah, membuat atau yang artinya itu menghapus, copy, rename, print, memanipulasi berkas dan direktori. Informasi status. Beberapa program meminta informasi tentang tanggal, jam, jumlah memori dan disk yang tersedia, jumlah pengguna dan informasi lain yang sejenis. Modifikasi berkas. Nah, membuat berkas dan memodifikasi isi berkas yang disimpan pada disk atau tab. Sistem call, yaitu terus yang keempat itu pendukung bahasa pemrograman. Kadangkala kompilator, assembler, interpreter dari bahasa pemrograman diberikan kepada pengguna dengan bantuan sistem operasi. Nah, loading dan eksekusi program. Ketika program diassembly atau dikompilasi, program tersebut harus di-load ke dalam memori atau memori untuk dieksekusi. Untuk itu sistem harus menyediakan absolute loader, relocatable ladder, link editor, dan overlay ladder. Komunikasi menyediakan mekanisme. Komunikasi menyediakan mekanisme komunikasi antara proses, pengguna, dan sistem komputer yang berbeda, sehingga pengguna bisa mengirim pesan, browse web page, mengirim email, atau mentransfer berkas. Umumnya, sistem operasi dilengkapi oleh sistem utilities atau program aplikasi yang di dalamnya termasuk web browser, word processor, dan format teks. Sistem database, game, sistem program yang paling penting adalah command interpreter yang mengambil dan menerjemahkan user specified command selanjutnya. Nah, di bagian 6.3 itu dibahas tentang sistem call. Biasanya terjadi sebagai instruksi bahasa assembly. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari program bahasa tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman, contohnya itu C, atau C++, telah didefinisikan untuk menggunakan bahasa assembly untuk sistem pemrograman. Gambar 6.1 memberikan parameter melalui tabel. Berikut gambarnya. Kemudian 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi, yaitu pertama melalui register, kedua menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Nah, yang ketiga itu menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop off pada stop oleh sistem operasi. Nah, jenis sistem call yang berhubungan dengan kontrol proses antara lain ketika penghentian, pengeksekusian program baik secara normal atau end maupun tidak normal atau abort. Selama proses dieksekusi, kadangkala diperlukan untuk meload atau mengeksekusi program lain. Di sini diperlukan lagi suatu sistem call juga ketika membuat suatu proses baru dan menghentikan sebuah proses. Ada juga sistem call yang dipanggil ketika kita ingin meminta dan merubah atribut dari suatu proses.
sistem single tasking MS-DOS menggunakan metode yang sederhana dalam menjalankan program tidak menciptakan proses baru. Program di-load ke dalam memori, kemudian program dijalankan. Berkeley Unix adalah contoh dari sistem multitasking. Command interpreter masih tetap bisa dijalankan ketika program lain dieksekusi. Nah, gambar dari eksekusi MS-DOS itu seperti di layar. Kemudian kita bagian 6.4 yaitu membahas tentang sistem call manajemen proses. Sistem call untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Kita dapat penggunaan sistem call untuk manajemen proses pada sistem operasi Unix. Contoh yang paling baik untuk melihat bagaimana sistem call bekerja untuk manajemen proses adalah Fork. Fork adalah satu-satunya cara untuk membuat sebuah proses baru pada sistem Unix. Fork membuat aplikasi yang mirip dengan proses aslinya, termasuk file deskriptor, register, dan lainnya. Setelah perintah fork, shell akan mengeksekusi kode yang berbeda dengan peparatnya. Bayangkan yang terjadi pada shell. Shell akan membaca komen dari terminal, melakukan fork pada shell, menggunakan shell untuk mengeksekusi komen tersebut, dan membaca komen lainnya ketika shell terminal. Untuk menunggu shell selesai, client akan mengeksekusi sistem call whitebit yang hanya akan menunggu sampai shell selesai. Nah, proses shell harus mengeksekusi komen yang dimasukkan oleh user, atau pada kasus shell, proses shell melakukannya dengan menggunakan sistem call X. Kemudian dari ilustrasi tersebut kita dapat mengetahui bagaimana sistem call dipakai untuk manajemen proses. Kasus lainnya bukan hanya pada fork, tetapi hampir setiap proses memerlukan sistem call untuk melakukan manajemen proses. Yang bagian 6.5 itu membahas tentang sistem call manajemen berkas, di mana sistem call yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan, seperti ketika kita ingin membuat atau menghapus suatu berkas, atau ketika ingin membuka atau menutup suatu berkas yang telah ada, membaca berkas tersebut, dan menulis berkas itu. Sistem call juga diperlukan ketika kita ingin mengetahui atribut dari suatu berkas, atau ketika kita juga ingin merubah atribut tersebut. Yang termasuk atribut berkas adalah nama berkas, jenis berkas, dan lain-lain. Nah, bagian 6.6 itu membahas tentang sistem call manajemen peranti. Yang dimaksud sistem call manajemen peranti itu program yang sedang dijalankan kadangkala memerlukan tambahan sumber daya. Jika pengguna menggunakan sistem, maka jika memerlukan tambahan sumber daya, maka harus meminta peranti terlebih dahulu, dan setelah selesai menggunakannya harus dipaksa kembali. Ketika sudah peranti telah diminta dan dialokasikan, maka peranti tersebut bisa dibaca atau ditulis atau direposisi. Nah, bagian 6.7 itu membahas tentang sistem call informasi atau pemeliharaan. Beberapa sistem call disediakan untuk membantu pertukaran informasi antara pengguna dan sistem operasi. Contohnya sistem call untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal, atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori dan disk yang masih bisa digunakan, dan lain-lain. Ada juga sistem call untuk meminta informasi tentang proses yang disimpan.
informasi dan membaca dan yang disimpan oleh dan sistem CAL untuk merubah reset informasi tersebut. Nah, di bagian sistem CAL komunikasi, dua model komunikasi. Yang pertama, message passing, pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi. Yang kedua, share memory, proses menggunakan memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data pada memori tersebut. Gambar dari multiprogram pada Unix yaitu seperti di layar. Kemudian dalam message passing, sebelum komunikasi dapat dilakukan harus dibangun dulu sebuah koneksi. Untuk itu diperlukan satu sistem CAL dalam pengaturan koneksi tersebut, baik dalam menghubungkan koneksi tersebut maupun dalam memutuskan koneksi tersebut ketika komunikasi sudah selesai. Juga diperlukan suatu sistem CAL untuk membaca dan menulis pesan atau message agar pertukaran informasi dapat dilakukan. Nah, 6.4 gambar mekanisme komunikasi seperti layar. Kemudian kita akan pindah di bagian pembahasan yang kedua, di mana pembahasan kedua itu kita membahas tentang struktur sistem operasi. Nah, di sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern harus diatur dengan cara membagi task ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Dan dimodifikasi pada bab ini kita akan membahas cara komponen-komponen ini dihubungkan satu sama lain menurut Cyberchat dan kawan-kawan. Ada 3, yaitu struktur sederhana, pendekatan berlapis, yang ketiga kernel mikro. Sedangkan menurut Stylings, kita bisa memandang sistem sebagai seperangkat lapisan. Tiap lapisan menampilkan bagian fungsi yang dibutuhkan oleh sistem operasi. Bagian yang terletak pada lapisan yang lebih rendah akan menampilkan fungsi yang lebih primitif dan menyimpan detail fungsi tersebut. Struktur sederhananya yaitu banyak sistem yang tidak struktur dengan baik, sehingga sistem operasi seperti ini dimulai dengan sistem yang lebih kecil, sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Contoh sistem seperti ini adalah MS-DOS yang disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang sedikit karena keterbatasan perangkat keras untuk menjalankannya. Kemudian contoh sistem lainnya adalah yaitu Unix yang terdiri dari dua bagian yang terpisah, yaitu kernel dan program sistem. Kernel selanjutnya dibagi dua bagian, yaitu antarmuka dan device driver. Kernel mendukung sistem berkas, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem CAL. Pendekatan berlapis. 3. Pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Keuntungan utama dengan sistem ini adalah modularitas. Pendekatan ini mempermudah debug dan verifikasi sistem. Lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem yang lain karena hanya menggunakan perangkat keras dasar untuk implementasi fungsinya. Bila terjadi error saat debugging, sejumlah lapisan error pasti pada lapisan yang baru saja didebug karena lapisan di bawahnya sudah didebug. Sedangkan menurut Tannenbaum dan Woodbull, sistem terlalu
Database terdiri dari 6 lapisan, yaitu pertama lapisan O mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis. Lapisan ini mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Lapisan yang satu mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama dan pada 512 kW DRAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan kedua menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsul. Pada lapis ini masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsul sendiri. Lapisan ketiga mengatur berhenti MK dan menampung informasi yang mengalir dari dan ke proses tersebut. Lapisan keempat tempat program pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses memori, konsul atau manajemen MK. Kemudian itu lapisan kelima merupakan operator sistem. Nah, lapisan pada sistem operasi gambarnya itu seperti di layar. Kemudian menurut Stylings, model tingkat sistem operasi yang mengaplikasikan prinsip ini dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari level-level bawah ini. Level 1 terdiri dari sirkuit elektronik, di mana objek yang ditangani oleh register memory cell dan gerbang logika. Operasi pada objek ini seperti membersihkan register atau membaca lokasi memori. Nah, level yang kedua itu pada level ini adalah set instruksi pada prosesor. Operasinya adalah instruksi bahasa mesin seperti menambah, mengurangi, load, dan start. Level ketiga tambahan konsep prosedur atau subrutin ditambah operasi sel atau return. Level keempat mengenalkan interupsi yang menyebabkan proses harus menyimpan perintah yang baru dijalankan dan memanggil rutin penanganan interupsi. Nah, gambar tabel level pada sistem operasi seperti di layar. Kemudian pendekatan berlapis. 4 level pertama bukan bagian sistem operasi tetapi bagian perangkat keras. Meskipun demikian, beberapa elemen sistem operasi mulai tampil pada level-level ini seperti rutin penanganan interupsi. Pada level 5 kita mulai masuk ke bagian sistem operasi dan konsepnya berhubungan dengan multiprogramming. Level kelima ini mengenalkan ide proses dalam mengeksekusi program, kebutuhan dasar pada sistem operasi untuk mendukung proses ganda termasuk kemampuan mensuspend dan meresum proses. Hal ini membutuhkan register perangkat keras untuk menyimpan agar eksekusi bisa ditukar antara satu proses ke proses lainnya. Nah, di bagian level 6 mengatasi menyimpan sekunder dari komputer. Level ini untuk menjadwalkan operasi dan menanggapi permintaan proses dalam melengkapi suatu proses. Nah, di bagian level 7 membuat alamat logik untuk proses. Level ini mengatur alamat virtual ke dalam blok yang bisa dipindahkan antara memori utama dan memori tambahan. Cara-cara yang sering dipakai adalah menggunakan ukuran halaman yang tetap, menggunakan segmen sepanjang variabelnya, dan menggunakan cara keduanya ketika blok yang dibutuhkan tidak ada memori utama. Alamat logis pada level ini meminta transfer dari level 6. Sampai poin ini sistem operasi mengatasi sumber daya dari proses tunggal. Mulai level 8 sistem operasi mengatasi objek eksternal seperti peranti bagian luar, jaringan dan sisipan komputer kepada jaringan.
bagian level 8 mengatasi komunikasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa lapisan sistem operasi secara umum terdiri atas 4 bagian, yaitu perangkat keras lebih berhubungan kepada perancang sistem. Lapisan ini mencakup lapisan 0 dan 1 menurut Tenenbaum dan level 1 sampai dengan level 4 menurut Stellings. Yang kedua, sistem operasi lebih berhubungan kepada programmer. Lapisan ini mencakup lapisan 2 menurut Tenenbaum dan level 5 sampai dengan level 7 menurut Stellings. Nah, yang keempat itu kelengkapan lebih berhubungan pada programmer. Lapisan ini mencakup lapisan 3 menurut Tenenbaum dan level 8 sampai dengan level 11 menurut Stellings. Nah, yang keempat, program aplikasi lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer. Lapisan ini mencakup lapisan 4 dan lapisan 5 menurut Tenenbaum dan level 12 dan level 13 menurut Stellings. Nah, di bawah ini adalah gambar lapisan sistem operasi secara umum, yaitu pada layar. Salah satu kesulitan besar dalam sistem terlapis disebabkan karena sebuah lapisan hanya bisa menggunakan lapisan-lapisan di bawahnya. Misalnya Bayesian score driver normalnya di atas penjadwalan CPU, sedangkan pada sistem yang benar penjadwalan CPU hanya informasi tentang proses yang aktif yang di memori. Oleh karena itu info ini harus dimasukkan dan dikeluarkan dari memori sehingga membutuhkan Bayesian store driver di bawah penjadwal CPU. Kesulitan lainnya adalah paling tidak efisien dibandingkan tipe lain ketika pengguna mengeksekusi MK akan mengeksekusi lapisan MK. Lapisan manajemen memori yang memanggil lapisan penjadwal CPU. Nah, di bagian 7.4 itu membahas tentang kernel mikro. Metode ini menyusun sistem operasi dengan mengeluarkan semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level pengguna. Hasilnya kernel yang lebih kecil, pada umumnya mikrokernel, mendukung proses manajemen memori yang minimal sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Fungsi utama mikrokernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung didukung oleh sistem message passing dengan bertukar pesan melalui mikrokernel. Salah satu keuntungan mikrokernel adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodifikasi. Kalaupun harus, perubahan akan lebih sedikit. Hasil sistem operasinya lebih mudah untuk ditemukan pada suatu desain perangkat keras ke desain lainnya. Kernel mikro juga mendukung keamanan reliabilitas lebih karena kebanyakan layanan berjalan sebagai pengguna proses. Jika layanan gagal, sistem operasi lainnya tetap terjaga. Beberapa sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah True64, Unix, Mac OS X, dan KNX. Smartcard atau kartu pintar merupakan sistem komputer dengan ukuran kartu nama, kemampuan komputasi, dan kapasitas memori. Sistem ini sangat terbatas sehingga optimasi merupakan hal yang paling memerlukan perhatian. Umumnya sistem ini digunakan untuk menyimpan informasi rahasia untuk mengakses selain sistem lain, umpamanya telepon seluler, kartu pengenal, kartu bank, kartu kredit, sistem wireless, uang elektronis, dan sebagainya. Dewasa yang 2006, Smartcard dilengkapi dengan prosesor 8 bit, 5 MHz, 28 KB ROM, 16 KB EEPROM, dan 1 KB RAM. Namun kemampuan ini meningkat drastis dari waktu ke waktu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa komponen-komponen sistem operasi dapat dihubungkan satu sama lain dengan tipe cara pertama dengan struktur sederhana, kemudian berkembang dengan cakupan yang original, kedua tangan pendekatan terlapis atau level,
Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Model sistem operasi seperti ini terdiri dari 13 level. Ketiga, dan dengan metode kernel mikro, di mana sistem operasi disusun dalam bentuk kernel yang lebih kecil. Kemudian paralel sistem mempunyai lebih dari satu CPU yang mempunyai hubungan yang erat. CPU tersebut berbagi bus komputer dan kadang-kadang berbagi memori dan perangkat yang lainnya. Sistem seperti ini dapat meningkatkan throughput dan reliabilitas. Sistem hard real time sering kali digunakan sebagai alat pengontrol untuk aplikasi yang didetek. Sistem operasi yang hard real time mempunyai batasan waktu yang tetap yang sudah didefinisikan dengan baik. Pemrosesan harus selesai dalam batasan yang sudah didefinisikan atau sistem akan gagal. Sistem soft real time mempunyai lebih sedikit batasan waktu yang keras dan tidak mendukung penjadwalan. Dengan menggunakan batas akhir, pengaruh dari internet dan world wide penjadwalan dengan menggunakan batas akhir, pengaruh dari internet dan world wide web baru ini telah mendorong pengembangan sistem operasi modern yang menyertakan web browser serta perangkat lunak jaringan dan komunikasi sebagai satu kesatuan. Multiprogramming dan sistem saling meningkatkan kemampuan komputer dengan melampaui batas operasi, overlap CPU dan MK dalam satu mesin. Hal seperti itu memerlukan perpindahan data antara CPU dan alat MK ditangani baik dengan polling atau interrupt driven akses ke MK port atau dengan perpindahan DMA agar komputer dapat menjalankan satu program, maka program tersebut harus berada di memori utama. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.